Pagi anak-anak, salam sehat semua anak-anak. Sebelum pembelajaran daring pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa pada Tuhan. Semoga kegiatan daring pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum materi pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu Bu Giti absen dulu. Kelas 9 hari ini yang tidak masuk siapa? Ternyata semua nihil. Jadi terima kasih anak-anak untuk materi pembelajaran hari ini dengan KD yang kita pelajari untuk kelas 9, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup bangsa. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Siswa dapat menjelaskan perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, Orde Lama, dan masa reformasi. Materi selanjutnya yaitu perwujudan nilai Pancasila pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pahlawan, para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dari penyimpangan terhadap nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pernah dilakukan yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakannya dipimpin oleh Musso. Dilanjutkan pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau RMS, dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil, bertujuan membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pemberontakan yang keempat yang dilakukan yaitu Pemerintah Revisioner Republik Indonesia PRRI yang dipimpin oleh Safruddin Pawironegoro tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Pemberontakan yang kelima yaitu APRA, singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil, yang didirikan oleh Kapten KNNI Roymond Westerling, yaitu yang dilakukan pada masa Orde Lama sekitar 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Seperti gambar yang saya telah di samping ini anak-anak. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyak gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersedotnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh. Karena itu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPR nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR
GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DNID. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Masa Orde Baru, maksudnya era baru dalam pemerintahannya dimulai setelah melalui masa transisi yang singkatnya, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden RI. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru itu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seseorang yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari kepemurukan. Pada masa ini pula kebebasan berpolitik dibatasi. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, dan Pancasila secara murni dan kesesuaian dalam kehidupan bernegara selalu mengalami pasang surut. Dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus selalu menjadi semangat. Untuk mencapai maka diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Dari Ibu tadi yang saya berikan sampai di sini. Mungkin anak-anak kalau tidak jelas, kurang paham, nanti bisa dijapri atau nanti ditulis di kolom komentar. Sebelum mengakhiri tugas ini, Ibu akan memberikan sedikit tugas mandiri perorangan. Setelah kalian memperhatikan tayangan dari tadi, kalian tugasnya kalian tuliskan. Yang pertama, tuliskan penyimpangan nilai Pancasila pada awal kemerdekaan. Yang kedua, tulis penyimpangan nilai Pancasila pada masa Orde Lama. Itu cukup ditulis di Google Classroom. Andai kata kalian tidak bisa menuliskan di Google Classroom, bisa ditulis di folio, nanti dipoto, nanti dikirim pada Bu Titi, bisa dikumpulkan di sekolah, diberikan pada penjaga, nanti akan diserahkan sama Bu Titi. Selamat siang, selamat mengerjakan, salam sehat, terima kasih.